Ini, Mahkamah Konstitusi meminta keterangan 4 Menteri Kabinet Presiden Jokowi. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan alasan MK memanggil para pembantu Presiden karena ada dugaan Jokowi cawe-cawe di Pilpres. Arief pun menyebut para menteri dimintai keterangan di MK karena kurang elok kalau memanggil Presiden Joko Widodo. Alasannya, Jokowi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, sekaligus anggota Koalisi Masyarakat Sipil yang kemarin mendesak MK segera memanggil Presiden Joko Widodo. Dan juga bergabung saat ini anggota Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Frits Edward Siregar. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Mas. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Usman, mengutip pernyataan Pak Arief Hidayat dalam sidang hari ini, tidak elok dengan alasan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekadar kepala pemerintahan akan kita hadirkan. Alasan itu cukup kuat menurut Anda? Saya bisa mengerti, terutama kalau misalnya Pak Arief Hidayat mengatakan bahwa Presiden juga merupakan kepala negara. Nah, tetapi di dalam pandangan Pak Arief Hidayat juga tersirat maupun tersurat bahwa peran Presiden sebagai kepala pemerintah masih mungkin untuk dihadirkan di dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, barangkali pada titik itulah Mahkamah Konstitusi bisa memanggil Presiden untuk dihadirkan dan dimintai keterangan terkait dengan kebijakan Presiden sebagai kepala pemerintah di dalam kaitan dengan materi yang diperiksa di dalam sidang PHPU Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini tentu kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, misalnya pasal 17, di sana ditegaskan bahwa Presiden misalnya bekerja dibantu dengan para menteri juga bertanggung jawab kepada Presiden dan seterusnya. Jadi apa yang dijelaskan hari ini misalnya oleh keempat menteri tentu tidak tanpa sepengetahuan dari Presiden. Dan untuk mengetahui lebih jauh apa pertimbangan Presiden di dalam misalnya mengarahkan para menteri dalam konteks materi perkara, yaitu apa yang disebut Pak Arief Hidayat sebagai cawe-cawe Presiden di dalam proses penyelenggaraan pemilu, menjadi sangat lebih lengkap lagi seandainya Presiden dihadirkan, terutama sebagai kepala pemerintah. Tapi kalau kemudian dihadirkan hari ini dan Anda mencermati proses sidang yang berlangsung tadi, pernyataannya sudah cukup kuat tidak untuk memenuhi ataupun juga menggali keterangan yang didalilkan oleh para pemohon? Saya kira kalau dari pandangan Pak Arief Hidayat tadi sudah jelas bahwa para hakim setidaknya diwakili oleh Arief Hidayat meyakini memang ada cawe-cawe dari Presiden. Apalagi kalau kita lihat keterangan-keterangan ahli pada 2 hari lalu misalnya gitu. Itu juga sangat menjabarkan dengan jelas duduk permasalahan cawe-cawe Presiden di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu sehingga menguntungkan putra sulungnya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Masalah ini juga yang kemarin kami sampaikan di dalam surat terkait dengan catatan resmi dari Komite HAM PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidang-sidang yang berlangsung di bulan Maret yang menyimpulkan keprihatinan mereka terhadap dugaan korupsi dan tindakan mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu yang tidak semestinya dilakukan oleh Presiden terkait dengan pencalonan putranya setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan diikuti dengan putusan KPU. Kalau Bung Frits melihat tadi bagaimana kemudian saat keterangan itu disampaikan oleh para menteri, ditambah lagi ada keterangan dari Pak Arief sebelumnya yang bilang Pilpres sekarang lebih hiruk pikuk, salah satunya ada dugaan cawe-cawe Jokowi. Pertama-tama kita harus melihat bahwa mengacu kepada peraturan Mahkamah Konstitusi bahwa alat bukti itu kan bukan hanya saksi, Mas. Ada keterangan pihak lain, ada dokumen, ada petunjuk, ada gambar atau video. Jadi seandainya pemohon 1 atau pemohon 3 merasa bahwa mereka dapat mendalilkan sesuatu, maka saksi itu merupakan salah satu dari instrumen lain yang dapat mereka sampaikan. Pertanyaannya adalah apakah mereka mampu melakukan itu atau mengajak pihak lain bahkan membebankan itu kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, apabila kita mengikuti dari apa yang tadi disampaikan oleh 4 menteri tadi, bagi saya hari yang sangat berbahagia bagaimana negara terlibat untuk melaksanakan pasal 34 Undang-Undang Dasar kita, bagaimana adanya peran untuk perlindungan sosial dan bantuan sosial.
Seharusnya paslon 1 dan paslon 3 harus bisa tercerahkan dengan begitu detailnya. Saya ulangi lagi, begitu detailnya jawaban yang disampaikan oleh para menteri. Bahkan saya merasa seakan-akan para hakim Mahkamah Konstitusi bertindak untuk dan atas nama para pemohon, bertanya kepada para menteri hal-hal yang ingin ditanyakan oleh para pemohon. Tentu saja itu bagian daripada ingin yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggali dari setiap persoalan yang ditanyakan. Dan menurut Anda itu semua terjawab proses penggalian informasi tadi? Saya mau mengutip apa yang tadi disampaikan oleh Bang Usman Hamid dengan mengacu kepada ahli yang diajukan 2 hari yang lalu. Kami juga mau mengatakan tadi malam kami mengajukan ahli kami yaitu Hasan Basri dan juga Bang Kodari mengacu kepada penelitian Kompas. Saya ulangi, mengacu kepada penelitian Kompas. Penelitian Kompas mengatakan tidak ada relasi antara bansos dan keterpilihan paslon 2. Jadi ini merupakan salah satu dasar. Ada hasil penelitian Kompas, ada juga apa yang disampaikan oleh ahli secara statistik, dan apa yang disampaikan tadi oleh para menteri mengenai kapan bansos itu diberikan, siapa yang dapat, bagaimana proses anggarannya, undang-undang apa saja, bukan satu undang-undang loh, begitu banyak undang-undang, peraturan pemerintah seperti apa, itu dapat terjelaskan. Kalau kemudian pertanyaannya apakah diperlukan kehadiran orang-orang lain, pertanyaannya adalah apakah yang kita inginkan kehadiran atau informasi atau kualitas dari informasi yang akan diberikan. Dan tentu saja itu merupakan apabila memang Mahkamah Konstitusi ingin menggali, itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik. Oke, merespon pernyataan dari Bang Frits tadi, Mas Usman gimana tuh? Iya, yang pertama pertanyaan-pertanyaan majelis hakim itu sebenarnya bukan merepresentasikan pemohon 1 maupun pemohon 3, tetapi dalam konteks pencarian kebenaran material. Dan concern semacam ini telah menjadi concern dari begitu banyak pihak. Nah, sayangnya seringkali seolah-olah hanya dianggap mewakili suara 01 dan 03. Misalnya ratusan guru besar dari berbagai kampus di seluruh universitas di Indonesia menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, kritik terhadap pelanggaran etika oleh presiden, oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi, selalu ditempatkan seolah-olah menjadi semacam pandangan dari 01 maupun 03. Saya kira pandangan ini terlalu naif gitu ya. Begitu pula kalau kita lihat catatan keprihatinan resmi dari Komite HAM PBB. Komite HAM PBB ini yang menyuarakan catatan keprihatinan atas cawe-cawe presiden bukanlah komite yang didirikan oleh misalnya para diplomat atau diisi oleh para diplomat yang seringkali memiliki selective bias gitu ya, tetapi oleh para ahli dan tidak memiliki kepentingan-kepentingan politis apapun gitu. Jadi saya kira itu penting untuk diingat oleh kubu 02 untuk tidak selalu menyamaratakan setiap kritik terhadap pemilu atau setiap pandangan kritis atau pertanyaan kritis termasuk dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk seolah-olah hanya mewakili pandangan misalnya dari 01 maupun 03 yang dinyatakan KPU sebagai pihak yang kalah. Sehingga menurut Anda tetap harus dipanggil presiden itu? Saya kira tetap harus dipanggil. Soalnya bukan apakah informasi Bang itu Usman, sudah diperoleh, tetapi apakah kalau memang paslon 1, paslon 3 merasa memang ada bukti, silakan disampaikan, Bang Usman. Boleh dengar saya dulu? Iya kan, kalau memang ada bukti, jangan melibatkan orang lain, silakan mengajukan memang bukti yang ingin diajukan. Jangan kemudian semua pihak terlibat. Kita berbicara mengenai sengketa hasil pemungutan suara. Kita kan melihat kepada suara, tapi kemudian ini saya lagi menjawab pertanyaan dari moderator. Moderator bisa diluruskan dulu. Oke. Silakan diteruskan Mas Usman. Mau memberikan kesempatan kepada Bung Frits atau kepada saya? Ke Mas Usman, silakan. Oke, jadi saya harus jelaskan lagi bahwa yang namanya bukti di persidangan itu ya bukan hanya informasi tetapi juga saksi, dan kualifikasi saksi di dalam kualifikasi alat bukti itu memiliki derajat hukum yang lebih tinggi daripada sekedar informasi atau petunjuk atau apapun yang tadi disebutkan oleh Bung Frits. Dengan kata lain, sekali lagi kehadiran presiden sebagai saksi saya kira itu sangat penting untuk memperjelas perkara ini, untuk menemukan kebenaran material, karena masyarakat juga ingin tahu. Dan ingat, jangan direduksi seolah-olah PHPU ini hanya sekedar hasil perhitungan suara.
ini adalah satu proses yang panjang yang saya kira Oke. dari begitu banyak pihak, masuk para guru besar hingga Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, Bung Frits, meresponnya gimana? Karena kan ada disinggung juga kritik dari Komite HAM PBB juga di situ. Demikian. Ya, pertama-tama kita harusnya bisa melihat pertanyaannya pertama, apakah negara lain mengerti bagaimana proses keadilan pemilu yang berada di Indonesia? Jangan mengambil contoh negara-negara Afrika yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yang tidak mengenal bagaimana ada peran Bawaslu, di mana ada peran DKPP. Salah satu yang harus kita lihat bahwa setiap negara berbeda, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bagaimana siapa yang untuk mengatur pelanggaran administrasi, mana sengketa, di mana proses penanganan pidana. Teman-teman lupa bahwa proses itu merupakan hasil dari rapat-rapat dan sejarah ketatanegaraan yang kita miliki, dan tiba-tiba pendapat dari negara lain dibawa dan langsung dibenturkan kepada adalah sesuatu yang terjadi kepada kita tanpa melihat bagaimana konteks kita. Itu salah untuk berpikirnya. Harus bisa mengerti bahwa di dalam proses bagaimana proses pemilu itu kita sudah ada cara-caranya gitu loh, dan bagaimana prosesnya, dan untuk terlibat misalnya ada yang mengatakan bahwa kita punya pemilu kita tidak sesuai, kemudian adanya amicus curiae, itu kan bagian daripada kebebasan berpendapat yang tentu saja kita hargai. Dan kami tidak mengatakan kritik terhadap setiap orang itu seakan-akan mempersoalkan pasal 2. Itu harus dilihat ada tempatnya, ada jalurnya. Mari kita mempergunakan jalur yang ada. Jangan seakan-akan semua ini kacau betul. Seakan-akan kalau memang sejak awal kacau, apakah ada laporan? Apakah teman-teman itu kemudian bisa memenuhi syarat formil dan syarat material? Itu kan tata cara yang sudah diatur. Dan saya yakin, ya ada pun satu dari kita tidak mau melalui proses yang tidak due process of law. Dan itu yang harus kita lalui dalam proses, setiap proses apapun prosesnya. Oke, sudah kami tangkap di bagian situ. Nah, kalau kita fokus lagi pada proses sidang hari ini, dari hakim juga sudah menggali yang namanya soal pembagian bantuan sosial itu yang jadi bahan yang masuk dalam dalil pemohon. Dari Menteri Sosial dalam keterangannya juga sudah menyampaikan bahwa tidak pernah dari Kementerian Sosial memberikan dalam bentuk barang, tapi selalu dalam cash transfer. Apakah ini kemudian membuktikan bahwa ada keterlibatan atau cawe-cawe dari Presiden dalam proses Pilpres kali ini? Tapi jawabnya nanti ya. Kita akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya, usai jeda berikut ini.